Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, masih kita berjumpa dalam siraman rohani Assalam, tepatnya di pekan kedua di bulan Rajab 1445 Hijriah. Ya, mohon maaf saya sampaikan lagi, ini bilingual ya, bahasa Palembang, bahasa Indonesia, karena ini juga untuk ditujukan kepada saudara-saudari saya dari pihak ibu dari darah ibu ya, darah Palembang ya, karena kita nih jadi wong Palembang harus banggo dengan kepalembangan kita ya, apalagi lah dibahas kemarin itu karomahnya dan lemaknya jadi wong Palembang. Ditanya apa baik, jawabnya gampang. Waktu corona kemarin, perusahaan tempat kerja pada tutup galo. Ketika wong nak keluar ditanya, nak kemana kamu? Wong pada di rumah, dibekep diri di rumah. Nak kemana kamu metu-metu? Pasti mudah jawabnya, begawe, aduh gawe, banyak gawe aku nih. Cuman naman ditanya apa gawenya, wallahu alam, nggak tahu. Makanya plat Palembang tuh BG, banyak gawe. Kalau BK tuh besak kelakar, platnya wong Medan. Namun platnya wong Padang tuh BA. Platnya wong Padang BA. Besak airnya. Ngapa besak airnya? Karena di Padang, di Sumatera Barat tuh ada danau besak nian. Namanya Danau Singkara. Nah, walaupun tidak sebesak Danau Toba. Danau Singkara tuh. Tapi ngapa BA banyak airnya? Sama di Sumatera Barat tuh ada banyak air terjun. Namun platnya wong Aceh BL. Apa dia BL? Banyak lanangnya. Banyak lanangnya. Karena berdasarkan data terbaru, penduduk di Provinsi Aceh itu lebih banyak yang lanang ketimbang betino. Makanya Aceh itu banyak lanangnya. Bukan banyak. Kalau Sumatera Barat Sibolga BB banyak betinonya. Berkebalikan ya. Kebalikan ya. BL banyak lanangnya, BB banyak betinonya. Terbukti wong Sumatera Barat bagian timur, terbukti wong Sumatera Utara bagian barat itu jemenya berdasarkan data lebih banyak betinonya daripada lanangnya. Makanya idak waris ke margo. Cak Sumatera Barat Cak Sumatera Utara bagian timur banyak lanangnya timbang betinonya. Makanya ngawaris ke marga. Nah, ini bercanda-canda baik. Tidak maksud menyinggung atau apa, tidak. Kadang-kadang wong BL Aceh banyak lemaknya, bukan banyak lemak yang numpuk di badan, dak. Maksudnya tuh lemak tuh amon bahasa Indonesianya enak. Nah, ngapa lemak? Kopi Acehnya lemak. Kopi Aceh lemak. Ya. Mie Aceh lemak. Nasi goreng Aceh lemak. Roti cane Aceh apalagi pakai apa dia tuh karinya lemak. Ya. Ya. Mie goreng, nasi goreng Aceh itu lemak. Karena apa? Bumbunya pas, rempah-rempahnya pas. Makanya banggola kamu yang punya darah Aceh atau memang kamu tuh jemaah Aceh, wong Aceh. Ngapa platnya pecah BL? Yo, banyak
Ngapo BL? Banyak lemaknya. Banyak lemaknya. Banyak yang lemak memang di situ. Makanannya lemak. Nasi goreng Aceh lemak, mie Aceh lemak, roti canai Aceh lemak, martabak Aceh lemak. Apalagi pakai kuah karinya, oi, lebih lemak daripada martabak har Palembang. Nian, lebih lemak daripada martabak har Palembang. Lemak. Kopi Acehnya lemak tidak tertandingi. Terus juga di Aceh tuh lebih lemak lagi, masjidnya banyak nia. Hampir di sudut-sudut kota, terutama di Banda Aceh, kamu lah jumpa satu masjid, jumpa lagi masjid lain. Ada masjid yang besar, ada masjid yang kecil. Mangkonya lemak. Jadi Aceh tuh walaupun kate bioskop, kate apa dia tuh uji wong Inggris tuh amusement park Cak Ancol tuh nah di Jakarta, tapi Aceh itu lebih cocok untuk wisata religi baik, untuk wisata Islamio baik, sama wisata refleksi tsunami 2004 baik. Jadi setiap daerah tuh ada potensi pariwisatanya dewek-dewek. Nah, itu kan. Tapi bukan itu yang nak ku bahas sore ini. Kita pada siraman rohani assalam ini sebenarnya nak ngelanjut ke pembahasan tentang ngapo kita disuruh sholat. Cuman aku nih ilmunya masih kurang, masih belajar juga aku nih. Cuman kalau kita maknai lebih dalam, ya, ini sharing baik. Kita ngelanjut ke baik apa yang lah kita bahas kemarin tentang sholat. Ya, karena bulan Rajab ini bulan diturun ke perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW nyuruh umatnya sholat. Ya, ada banyak nian ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu yang ngebahas tentang sholat. Ada banyak nian. Kalau kita kaji lagi dari ayat-ayat Al-Quran tentang salat itu banyak nian. Amon nak kita resapi, amon nak kita pelajari nian tafsirnya dari A sampai Z, oi banyak nian. Nak belajar dari tafsir Ibnu Katsir, banyak pembahasannya tentang ayat-ayat tentang salat. Nak dari tafsir Jalalain, nak dari tafsir Al-Manar, nak dari tafsir Al-Misbah, nak dari tafsir Al-Azhar atau tafsir Manobanobay, banyak nian penjelasannya. Uji wong Inggris explanationnya tentang sholat. Maksudnya apa dia nih ayat ini? Apa dia? Uji Allah nih tentang salat itu. Nah, itu loh. Jadi dan di situ juga kagak ketemu ngapo kita disuruh salat. Ngapo salat itu diperintahkan oleh Allah sebagai wujud representasi dari penghambaan kita kepada Allah. Itulah. Di situ kagak akan ketemu jawaban dari pertanyaan kita, ngapo kita disuruh salat? Ngapo kita diperintahkan mewujud ke salat itu sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Itu. Nah, mangkonya kadang-kadang kita ini perlu nian yang namanya belajar. Amon nak kaji dari kitab para ulama, lajulah. Tapi cari, aku minta tolong nian, cari yang ada sanadnya. Sanad keilmuannya jelas kepada si pengarang kitab itu nah. Contoh kamu nak belajar Kitabul Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka harus nian nyari guru yang sanad keilmuannya sampai ke Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan kamu nak belajar kitab apa dia? Bulughul Maram.
kau nak belajar kitab Bidayatul Hidayah, mangko cari guru nian. Wajib guru yang sanadnya nyambung ke si pengarang kitab ini nah. Kamu nak belajar kitab misalnya Bidayatul Hidayah misalnya. Namun kamu nak belajar apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Karya Imam Al-Ghazali. Nah, lemah itu. Tapi cari guru yang sangat keilmuannya nyambung ke Imam Al-Ghazali itu. Karena guru yang sanatnya itu jelas, GKG sanatnya sambung sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapo meloi Al-Quranul Karim. Amun kita tidak melok sanat guru kita, matilah kita. Makanya kita nih kalau belajar Islam itu jangan macak-macak. Kalau berislam itu jangan nian pakai yang namanya macak-macak. Ada tidur pula ya. Ada yang tidur, ada cuma tidur. Terus mic-nya nyala gitu. Kadang-kadang lupa wong mati cetuk bae. Tapi kadang-kadang susah ringam nian. Cuman mati ke bae pakai acara ringam Nah, kadang-kadang ini yang kalau amon di Palembang amon wong nyocak aku ini nah kena berdempang kage. Ngapo ini? Mek itu tak dimatike, dicetuk ke bae. Dicetuk ke tidak dimatike. Nah, itulah yang kadang-kadang bikin wong tuh galak dempang gitu. Jadi kita lanjut ke karena waktunya nih singkat nian waktunya nih singkat nian. Waktunya singkat nian. Aku di sini nak selawat tarhim biasa ya. Jadi ketika kita belajar tentang ayat-ayat Quran yang membahas tentang salat, kita mengkaji lagi ayat Al-Quran yang ngebahas tentang salat, kita kaji lagi kitab-kitab yang ngebahas tentang salat, kaget akan ketemu jawabannya. Ngapalah kita wong Islam ini disuruh salat? Ngapalah kita wong Islam ini diperintah untuk salat sebagai wujud representasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kadang-kadang kita ini perlu belajar lebih dalam tentang itu. Ya, kalau kita tidak belajar lebih dalam, rungkat gitu. Maka daripada itu, carilah guru yang ada sanadnya. Tidak bisa kita belajar Islam itu macak-macak baik. Modalnya dari Google lah pacak ceramah, kena berdempang wong yo. Tidak bisa. Tetap kita ini harus belajar. Makanya ada beberapa guru-guru kita yang bahkan mohon maaf lahir batin sampai tahunan di pesantren, sampai tua di pesantren belajar. Ada yang lah dari lulus TK langsung pesantren, ada yang lah dari lulus SD pesantren, ada yang cak guru kita Dr. Kiai Haji Wahiduddin Adams, mantan hakim Mahkamah Konstitusi asal Palembang. Palembang dia tuh. Palembang nian gitu. Dosen di Fakultas, kalau tidak salah Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Ilmunya ilmu hukum syariah. Nah, bukan kaleng-kaleng. Paginya
dia sekolah biasa, sore sampai malam sekolah agama, sekolah Islam, ngaji kitab sampai bertahun-tahun, sampailah dia tua. Itulah makanya kalau amon belajar Islam ini ndak bisa macam-macam. Ndak bisa modal pesantren kilat, modal Google ngaji kilat baik, apalagi sekarang ada yang namanya chatbot AI, ya, ada yang namanya chat GPT, ada yang namanya Google Bard, ada yang namanya Bing, itu, ya. Ada yang namanya macam-macam nian. Lalu kamu ceramah modal itu ndak bisa nian. Tetap harus kita makan itu yang namanya kitab itu, kitab kuning terutama. Tetap kita harus makan yang namanya banyak ilmu di pesantren sampailah tuh. Mangko adonian wong lulus pesantren tuh, wong baru selesai mondok itu rela jadi perjaka tua, sama ada yang jadi perawan tua, baru nikah, baru kemudian nikah, usianya lah tidak muda lagi. Ada niat. Ngapo? Karena mengkaji ilmu keislaman ini. Makanya kate waktunya nama zaman sekarang tuh pacaran, malam mingguan, malam senenan, apalah itu. Kate waktunya. Dua-dua lanang betino sibuk memperdalam ilmu Islam, mantik banyak nian ilmunya, nahwu sorof, mantik, balaghah, ilmu apa di woi banyak nian, sampailah terkenyang nah perutnya makan kitab itu. Nah, bukan kaleng-kaleng gitu yang tahunan mondok di pesantren itu, sampailah tua, sampai rela nyandang status perjaka tua dan perawan tua. Tapi zaman sekarang wong lihat namanya baik sih. Begitu namanya, wong ini punya nama terkenal, ceramahnya masuk ya. Tapi syarat keilmuannya tidak jelas. Ngapa dimeloi? Jangan melo yang cak itu kan. Cari guru, walaupun dia sepuh, walaupun dia tidak punya nama. Walaupun dia belum punya nama, tapi seenggaknya ilmunya paten. Uji wong Medan paten. Sendaknya uji wong Medan ilmunya paten. Lah banyak kitab dia makan, lah banyak ilmu keislaman dia lahap. Mangko ceramah tinggal casisus baik di luar kepala nih. Uji Habib Said Agil Al-Munawar Palembang di luar kepala. Makanya amun ngajar kate bawa buku, apalagi fotokopian. Ngapo? Lah di kepala galo. Jadi ngajar luar kepala. Tas mah itu. Berdebes nah ngajar. Berdebes ngajarnya. Berdebes ngajar. Nah itu nah. Termasuk ngajari kita tentang sholat. Amun lah di luar kepala galo, berdebes ngajarnya tentang sholat. Di luar kepala. Apa hadis tentang sholat diinjuk tahu ke? Apa ayat Quran tentang sholat diinjuk tahu ke? Apa dia makrifat, apa itu yang namanya makrifatus sholat diinjuk tahu? Apa dia yang namanya makrifatullah diinjuk tahu? Apa dia yang namanya hakikatus sholat diinjuk tahu? Itu baik. Nah, peloi ulama atau guru yang macam itu, walaupun dia tidak punya nama, tapi dia lahap berbagai ilmu Islam, lahap berbagai kitab, ada di kepalanya galo. Uji wong Jawa ono ning endase kabeh.
Itu yang harus kita peloi. Walaupun dia tidak punya nama, tapi sanad keilmuannya jelas. Dia dari gurunya gitu kan. Contoh Cak Gus Dur. Gus Dur sanadnya nyambung ke siapa bae? Sanadnya ke bapaknya dewe, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nyambung lagi ke kakeknya Kiai Hashim Asy'ari, nyambung lagi ke gurunya Kiai Hashim Asy'ari, termasuk nyambung ke Kiai Khalil Bangkalan, nyambung lagi terus sampai ke Rasulullah. Itu yang harus dipeloi. Jangan yang kaling-kaling tapi sanadnya tidak jelas tapi namo ado, nah dempang gitu. Jadi akhirul kalam aku cuma nak berpesan ini baik. Namun kita nak ngapa kita disuruh sholat? Karena kita ini lemah. Kita ini perlu niat yang namanya pertolongan dari Allah. Kita amun tidak kate pertolongan dari Allah, tidak ada apa-apanya. Makanya ketika dalam satu cerita, waktu Nabi SAW menerima wahyu pertama dari Al-Quran, yang ada di dalam Quran suratul Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Artinya Nabi Muhammad itu disuruh oleh malaikat Jibril, baca. Berkali-kali Nabi Muhammad itu bilang, ma'an Nabi Qari, aku ini tidak bisa baca, aku ini tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya dia minta pertolongan, dia berdoa, dibaca ke baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tanam ke di dalam diri kita ini. Ngapa kita disuruh sholat ma'an Nabi Qari? Karena kita ini tidak baca apa-apa tanpa kita ini bersujud kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 56 juga diunjuk tahu sama Allah, sembahlah aku ya Allah. Itulah ngapo alasan ngapo kita disuruh sholat. Karena kita tujuan Allah nyipta ke kita ini adalah untuk menyembah Allah, bukan untuk yang lain-lain. Mangko jangan sampai nian kita nih nyasar menuhan ke anak wong. Tuhan ke anak wong bedempang kita kaget. Bukannya bedempang oleh manusia, bedempang oleh malaikat yo, bedempang oleh Allah pun yo. Puji Allah, puji malaikat kaget pas kita masuk di alam kubur, alam barzakh kaget. Man rabbuka? Siapa tuh? Nama Tuhan kamu tuh siapa? Tuhanku manusia. Nah siapa nama manusianya? Misal nama manusianya Yesus, bedempang pang kata uji malaikat. Kaget pas di yaumul mahsyar ditanya lagi, kau nyembah siapa? Nyembah manusia. Siapa yang kau sembah? Misalnya Jokowi, bedempang sama Allah. Nah, tidak baca gitu membuat apa-apa. Nah, makanya jangan nian kita nyasar menyembah Allah selain daripada Allah. Sebab itulah ngapo kita disuruh sholat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aku nak salawat tarhim dulu, habis itu lanjut azan maghrib buat Jakarta dan sekitarnya. Kita ramaikan lagi masjid-masjid kita, musola-musola kita, ya, dengan sholat berjamaah, makmur dengan kita gelorakan dengan memuji Allah, memuji Rasulullah, menyebut-nyebut namanya, biar masjid dan musola kita ini berkah, makmur. Bukan makmur duitnya, tapi makmur dengan wongnya. Namun lah makmur dengan wongnya, maka insya Allah dapat banyak bonus. Salah satunya yang sedekah jadi banyak. Lemak pastinya. Semoga bermanfaat. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan kita termasuk wong-wong beriman yang senantiasa diberi kabar baik oleh Allah. Aku akhiri sampai di sini. Allahumma fiqh lakum min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.